Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah. Pertama saya ucapkan rasa hormat kepada Pak Puji selaku dosen pembimbing saya dan juga kepada Pak Zikrullah selaku penguji dosen. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul yaitu analisis manajemen pengelolaan destinasi wisata Bukit Jati dalam perspektif good corporate governance dan manajemen sumber daya insani. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang yaitu pariwisata menjadi salah satu primadona bagi negara-negara dalam meningkatkan sumber pendapatannya di luar dari migas dan pajak. Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mulai mempromosikan negaranya guna menarik pandangan mata dunia lain. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia semakin terkenal bagi warga atau penduduk negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Hal inilah yang ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Pariwisata di daerah yang ada di Indonesia ini memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat angkat segi ekonomi, budaya, dan pendidikan daerah itu. Pariwisata sangatlah mampu dalam mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara profesional. Kabupaten Bangkalan tengah berupaya membangun sektor unggulan termasuk diantaranya sektor pariwisata. Berbagai potensi dimiliki daerah yang berjuluk Kota Zikir dan Solawat ini menjadikan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu alternatif tujuan wisata, utamanya wisata religi. Keragaman, kekayaan budaya, seni, keindahan alam, dan berbagai potensi lainnya kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk berkunjung dan bahkan berinvestasi di Kabupaten Bangkalan. Menurut Suprayitno dan Yulia menyatakan bahwa saat ini masih cukup banyak perusahaan di Indonesia yang belum ingin dan mampu menerapkan prinsip GCG dalam berbisnis. Padahal di masa mendatang perusahaan akan semakin dituntut untuk mampu mengembangkan kemampuan, meningkatkan kemampuan laba secara konsisten, serta mampu mewujudkan GCG secara mandiri dan kompetitif dengan tetap mengacu secara taat pada seperangkat tata nilai dan norma bisnis tersebut. Dengan demikian, prinsip-prinsip GCG dalam suatu kegiatan bisnis sangat diperlukan agar penerapan GCG mampu mendorong pengelolaan objek wisata secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya itu, sumber daya manusia pun harus dikelola dengan baik. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengelolaan pada dasarnya adalah proses pengelolaan manusia. Sumber daya manusia yang menjadi kunci penggerak pariwisata sebagai pendukung perluasan dan percepatan ekonomi. Satu wisatawan mancanegara dapat menyerap tenaga kerja lebih dari satu orang, misalkan ojek, jasa hotel, pemandu wisata, dan yang lainnya. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana manajemen pengelolaan destinasi wisata Bukit Jati dalam perspektif good corporate governance. Sedangkan yang kedua, bagaimana manajemen pengelolaan destinasi wisata Bukit Jati dalam perspektif manajemen sumber daya insani. Tujuan selanjutnya itu tujuan dan manfaat penelitiannya. Manfaatnya untuk peneliti yaitu untuk lebih mengetahui dan pemahaman terkait uh, apa yang di proposal tersebut. Yang selanjutnya dapat dijadikan sebuah referensi untuk kalangan akademis ekonomi syariah. Yang terakhir yaitu dengan diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat berupa ilmu dan pengetahuannya mengenai pariwisata dan mengetahui pentingnya penegakan good corporate governance dan manajemen sumber daya insani. Yaitu yang selanjutnya yaitu kajian pustakanya. Kajian pustakanya yang pertama yaitu mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fadlail dan Fatimala pada tahun 2020 dengan judul Manajemen SDM Islami dalam meningkatkan kinerja karyawan di CV Adifa Group Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia Islami dalam meningkatkan etos kerja di CV Adifa Group Besuk Purwongso Jember terdiri dari keputusan-keputusan yang harus diambil untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan adanya keadilan, pelatihan, dan pengembangan kompensasi serta disiplin kerja. Untuk selanjutnya, landasan teorinya manajemen pariwisata, good corporate governance, dan manajemen sumber daya insani. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti planning, organizing, staffing,
directing, directing dan controlling yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsinya yang pertama yaitu perencanaan, yang artinya proses memilih. Yang kedua yaitu pengorganisasian adalah proses membangun. Selanjutnya, staffing yaitu penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal dengan organisasi. Sedangkan directing itu ada fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran perintah atau instruksi kepada bawahnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Yang terakhir yaitu pengendalian, yaitu salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar. Selanjutnya yaitu pariwisata. Pariwisata kesimpulannya yaitu diartikan perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengunjungi satu tempat ke tempat lain dan tujuan tersebut itu bukan untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu good corporate governance, yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan secara terstruktur, terukur, dan sistematik. Transparansi di sini maksudnya gimana? Transparan ini maksudnya adalah keterbukaan terkait informasi dari perusahaan itu seperti apa. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu menjelaskan kepada karyawan, oh visi misi, nilai-nilai perusahaan, tugasnya masing-masing seperti apa, biar tidak terjadi bentrok. Yang selanjutnya yaitu sesudah dikasih apa namanya eh, tugasnya, baru pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawabannya dari apa karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu kemandirian. Kemandirian ini keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang kelima yaitu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Fungsi dalam manajemen sumber daya manusia itu yang pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan di sini maksudnya bagaimana sesuatu karya apa dalam suatu perusahaan tersebut menentukan apa ke depan perencanaan dari awal itu mau seperti apa pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini bagaimana karyawan itu bisa ditata, bagaimana posisinya seperti itu. Yang selanjutnya itu pengarahan. Pengarahan itu memberi petunjuk kepada pegawai agar mampu bekerja bersama dan bekerja secara efektif. Selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian itu merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar menaati peraturan yang ada sesuai rencana. Yang selanjutnya yaitu pengadaan. Pengadaan ini proses yang dilakukan untuk mendapatkan sumber manusia, daya manusia sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak analisis jabatan dilakukan. Selanjutnya yaitu pengembangan. Setelah mengadakan karyawan tersebut, bagaimana untuk karyawan tersebut bisa menjadi apa berkualitas agar bisa meningkatkan kinerjanya di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi yaitu pemberian balas jasa yang diberikan kepada pegawai agar semua kan nanti kalau dikasih apa namanya balas jasa, oh karena kamu berprestasi kamu dikasih hadiah, ini kan bisa menjadi penyemangat dan juga motivasi untuk yang lain agar bisa seperti karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu pengintegrasian. Pengintegrasian itu merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan dan kebutuhan pegawai. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini bagaimana agar karyawan yang berkualitas itu tetap bisa dijaga dan bisa tetap berada di perusahaan tersebut. Dan pemberhentian ini diadakan untuk agar dengan adanya jika ada karyawan yang tidak bisa untuk diarahkan, jika tidak bisa lebih baik untuk menyambil yang karyawan yang lebih berkualitas. Metode penelitiannya itu yang pertama jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian
penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah. Sumber datanya itu dengan data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis datanya itu menggunakan reduksi data, penyajian data, analisis, dan verifikasi kesimpulan. Dan sistematika penulisannya itu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, penutup, dan daftar pustaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak Zikri. Yes, terima kasih Mbak Daruji atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, Mbak Mahmuda, Jedih itu ada di mana Pak Mahmuda itu? Apa, Pak? Desa Jedih itu ada di mana? Desa Jadi. Iya. Apa? Itu Pak, Kecamatan Soce, sebelum ke Bangkalan itu kalau dari Pamal. Ada Gimana? wisatanya di sana ya? Apa? Ada wisatanya di sana? Ada Pak. Ada apa wisatanya di sana? Wisatanya kolam renang, danau birunya di sana. Itu punya siapa itu? Itu punyanya Pak Pak Mustafa. Pak Mustafa, pribadi ya? Iya Pak. Pribadi, berarti ini apa? Pak Mustafa itu dalam hal mengelola itu berarti pribadi juga. Apa ada naungan hukumnya? Apa kalau lebih kan saya juga melakukan itu Pak wawancara kepada ada wawancara dari komisi apa di Bapeda itu kalau katanya sudah punya sendiri, maksudnya sudah tersertifikat bahwa bukit tersebut sudah memang punyanya Bapak Mus tersebut, Pak. Sudah ada sertifikatnya kepemilikan. Oh, enggak, saya enggak nanya itu. Ngurusnya itu, pengelolaannya itu pribadi atau dia itu ada semacam payung hukumnya? Ada PT-nya enggak? Tidak Atau ada, ada Pak. SPP-nya enggak? Kalau yang saya ketahui tidak ada, Pak. Dikelola sendiri. Ya udah Pak Daruji, selesai urusannya. Sekarang bagaimana mau meneliti itu dengan analisis good corporate management? Kalau itu nggak ada PT-nya, nggak ada perusahaannya. Kan itu Pak, maksudnya kan bagaimana kan itu prinsip-prinsip yang dilakukan tata kelolaannya Pak. Jadi bagaimana karyawan di sana itu apa cara Nah, kegiatannya itu good corporate sesuai dengan management itu untuk meneliti siapa toh? untuk meneliti karyawan, eh, untuk meneliti pegawainya. Nah, ya wes, silahkan nanti dilanjutkan aja ke Pak Daruji. Jadi itu fatal ya, artinya makanya dari awal itu kan teman-teman yang apa itu pengen teliti Bukit Jedih itu kan harus bisa memetakan. Ngomongin tentang Bukit Jedih itu memang wisata tapi pribadi. Yang itu pendekatannya tidak bisa dilihat dari good corporate management. Apalagi sampean itu wah loh, sudah good corporate management ditambah dengan manajemen sumber daya insani. GCG tok itu Mbak, itu sulit dan lama loh bahas itu. Makanya penelitian dengan GCG itu enggak sembarangan. GCG itu juga ngomongin tentang perizinan perusahaan, ngomongin tentang bagaimana analisis keuangan yang berbasis transparansi. Dan itu hampir tidak pernah diaplikasikan kepada yang non perusahaan. Wong memang aplikasi GCG itu untuk perusahaan kok. Bahkan di GCG itu ada auditnya. Nah, makanya
kalau dalam perspektif saya ini harus ditata ulang kembali, Mbak Mahmuda. Nggak bisa ngomongin ini perspektif GCG. Kalau misalkan analisisnya adalah apa itu namanya konsep konsep pengelolaannya perspektif ekonomi Islam mungkin bisa jadi oke. Tapi kalau di perspektifnya dengan teori GCG ditambah dengan manajemen sumber daya insani, saya ya lumayan lah mengenal wisata Jedih itu bagaimana. Dan saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman itu. Ada di sana beberapa kelaibun, kadang kita diskusi bareng. Jadi wisata wisata Jedih itu tidak seperti dibayangkan dengan wisata-wisata yang lain gitu loh. Dan dia konsepnya itu hanya konsep yang sifatnya itu UMKM kecil. Jadi jangan dianggap wisata Jedih itu iya memang besar, wah dan lain sebagainya. Tapi secara pengelolaan itu tidak bisa didekati dengan pendekatan perusahaan. Judulnya oke, tapi tidak tepat sasaran gitu loh. Apalagi apa itu didekatinya itu pakai dua loh. Semuanya pakai manajemen. GCG itu kan ada 5 prinsip. Prinsipnya sampai sulit pokoknya. Ditambah lagi kamu manajemen sumber daya insani. Nah, sampai sampean duwe bojo sampean nikah punya anak 2 yang bisa jadi belum selesai sampean meneliti itu. Karena apa? Karena datanya itu tidak tepat dan tidak bisa diterapkan. Ya, jadi nanti kalau perspektif saya sebagai penguji itu harus ditata ulang di dalam penelitiannya, fokusnya mau kemana, yang itu bisa tepat sasaran dan tepat guna yang mau akan diteliti. Gitu ya Mbak Mahmuda ya. Monggo nanti Iya, baik. bisa didiskusikan ulang untuk ininya. Saya kira itu aja mungkin Pak Daruji dari saya. Oke, terima kasih Pak Zikri. Mbak Mahmudah, jadi ada catatan sangat-sangat penting dari Pak Zikri tadi itu. Jadi GCG itu semestinya kemudian melihatnya adalah bukan personal ya, tapi kemudian ada perusahaan. Nah, Cimustofa itu nanti coba bisa dicek lagi ya Mahmudah ya. Cimustofa itu dia kan punya perusahaan sebenarnya. Ya walaupun perusahaan apa namanya CV kalau tidak salah itu. CV. Apakah kemudian dalam hal 3 jam. apa? 3 Jaya kalau. Nah, iya, tiga Jaya atau apa? CV 3 Jaya atau apa kan? Nah, apakah kemudian CV 3 Jaya itu kemudian apa namanya include dalam hal pengelolaan Bukit Cetih itu? Karena kalau hasil wawancara kita kan kemarin dengan anggota DPR itu kan Bukit Cetih itu kan miliknya 3 orang, meliputi 3 desa kan? Cetih, Rabesen, terus apa lagi satunya? Cetih, Rabesen, apa? Parseh. Nah, itu kan punyanya 3 orang. Nah, tinggal kemudian nanti sementara ini kan yang mau diteliti Mahmuda itu kan di Cetih. Nah, nanti bisa diobservasi ulang dalam artian kemudian apakah kemudian dari ketiga pemilik tadi itu dalam hal pengelolanya apakah kemudian sudah ada berbadan hukum dan seterusnya. Sehingga kemudian ini bisa dilanjut dan seterusnya. Ya, itu kan masukan-masukan sangat penting dari Pak Zikri. Kalau enggak mungkin ya berarti ditata ulang kan gitu tadi. Baik, terima kasih Pak Zikri.